Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai pasar modal. Adapun kompetensi dasar, yang pertama adalah menganalisis transaksi pasar modal, dan kompetensi dasar keterampilan adalah mencatat transaksi pasar modal. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan hakikat pasar modal, mengidentifikasi jenis pasar dan perbedaannya dalam pasar modal, menjelaskan sejarah pasar modal, menjelaskan pelaku dan lembaga dalam pasar modal, menjelaskan mekanisme dan strategi berinvestasi dalam pasar modal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran perdana kita kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan pasar modal oleh saya, Eka Lestari. Nah, perkembangan pasar modal tersendiri, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pasar modal dan jenis pasar modal dan perbedaannya dalam pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal itu sendiri adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Di mana dalam dunia bisnis, pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekonomi. Nah, adapun tujuan pasar modal yang pertama adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya ataupun laba. Nah, dalam pasar modal terdapat penjual modal dan pembeli modal. Penjual modal atau investor adalah seseorang maupun lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan uangnya untuk usaha yang lebih produktif, sementara pembeli modal adalah perusahaan yang memerlukan dana tambahan untuk perluasan usahanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal itu adalah jumlah surat berharga yang tersedia, permintaan akan surat-surat berharga, keadaan politik dan ekonomi suatu negara, perangkat hukum dan peraturan, partisipasi lembaga-lembaga pendukung. Peran pasar modal itu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Nah, terus yang kedua apa? Wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. Baik, manfaat pasar modal itu adalah yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua adalah memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor, sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Dan yang terakhir adalah penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Inilah manfaat daripada pasar modal. Nah, sekarang manfaat pasar modal bagi investor apa? Itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Setelah itu apa? Pasar modal telah memberikan alternatif investasi
yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan. Manfaatnya ya. Nah, manfaat pasar modal bagi dunia usaha itu apa? Yaitu memberikan keterbukaan bagi dunia usaha melakukan saham-saham yang diperdagangkan. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu pemerintah dapat mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua apa? Pemerintah dapat meningkatkan investasi. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menciptakan kesempatan kerja. Nah, keuntungan pasar modal itu sendiri, yang pertama adalah dunia usaha dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua, penanaman modal investor memperoleh keuntungan dari investasinya. Yang ketiga, orang-orang yang terkait dalam pasar modal dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan di bursa efek. Yang keempat, pemerintah mendapat tambahan pajak. Ini adalah keuntungan pasar modal. Nah, kalau ada keuntungan, otomatis ada kelemahan. Nah, kelemahan pasar modal itu ada. Yaitu yang pertama apa? Mendorong spekulasi untuk pihak yang terkait, terutama investor. Adanya spekulasi untuk pihak investor yang biasanya yang kelebihan dananya. Yang kedua apa? Jika harga kurs menurun, maka akan menimbulkan kerugian bagi investor. Inilah kelemahan daripada pasar modal. Nah, jenis pasar modal itu adalah yang pertama pasar modal perdana. Nah, pasar modal perdana atau dikatakan primary market atau initial public offering adalah tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual kepada para investor publik. Adapun ciri-ciri pasar modal perdana, yang pertama adalah harga sahamnya tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, pemesanan dilakukan melalui agen penjualan, dan jangka waktunya terbatas. Jenis pasar modal yang kedua itu adalah pasar modal sekunder atau secondary market, di mana pasar modal sekunder yaitu tempat efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Adapun ciri-ciri pasar modal sekunder yaitu yang pertama adalah harga berfluktuasi, dibebankan komisi untuk pembelian dan penjualan, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktu tidak terbatas. Ini adalah skema daripada pasar sekunder. Nah, skema pasar perdana dan pasar sekunder ini sudah saya buatkan skemanya. Setelah tadi penjelasannya, ini adalah skema dari pasar perdana maupun pasar sekunder. Nah, di mana pasar perdana itu dia hanya adanya emiten maupun adanya investor. Sementara pasar sekunder itu banyak, ada broker, ada investor, ada broker, ada lembaga pasar modalnya. Dan ini adalah saling kait-mengkait. Oke ya, ini adalah skema perdana dan pasar sekunder. Yang terakhir adalah perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana itu harga sahamnya tetap, sementara di pasar sekunder harga saham berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar. Yang kedua adalah tidak dibebanin biaya komisi. Kalau dia pasar sekunder itu dibebani biaya komisi. Yang ketiga, pada pasar perdana itu hanya digunakan untuk pembelian saham, sementara pada pasar sekunder dapat digunakan untuk membeli dan menjual saham. Yang keempat, pada pasar perdana pemesanannya dilakukan hanya melalui agen penjual, sementara di pasar sekunder pemesanannya melalui anggota kurs. Yang terakhir, dalam pasar perdana jangka waktu sangat terbatas. Dan di pasar sekunder jangka waktu tidak terbatas.
Mungkin inilah dia penjelasan saya untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi sejarah pasar modal. Nah, sejarah pasar modal itu secara historis adalah jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi pasar modal atau bursa efek itu hadir sejak zaman kolonial Belanda. Dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial ataupun yang disebut dengan VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, jadi perkembangan dan pertumbuhan pasar tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh faktor adanya Perang Dunia yang pertama dan Perang Dunia yang kedua. Jadi adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, secara singkat, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia itu diawalin pada bulan Desember tahun 1912, di mana bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia yang pertama. Pada tahun 1925 sampai 1942, bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Jadi awal tahun 1939 adanya isu politik atau Perang Dunia yang kedua di bursa efek. Nah, tahun 1942 sampai 1952, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia yang kedua. Tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak efektif. Tahun 1956 sampai tahun 1977, perdagangan di bursa efek itu vakum. Jadi tanggal 10 Agustus 1977 bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Jadi bursa efek Jakarta dijalankan di bawah Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Jadi pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 itu hanya mencapai 24 emiten saja. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. Nah, tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau dikenal dengan Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Tahun 1988 sampai 1990, adanya paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan, pintu BEJ terbuka untuk asing. Tanggal 2 Juni 1990,
1988, Bursa Paralel Indonesia atau disingkat oleh BPI mulai mengoperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Jadi kita lihat pada Desember 1988, pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 atau dikatakan dia Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 13 Juli 1992 adanya swastanisasi BEJ Bursa Efek Jakarta. Jadi Bappepan, Badan Pelaksana Pasar Modal, berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ yaitu Bursa Efek Jakarta. Nah, di 21 Desember 1993 adanya pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia atau dikenal dengan PEVINDO. Tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. 1995, Bursa Paralel Indonesia merger bergabung dengan Bursa Efek Surabaya. Jadi 6 Agustus 1996 adanya pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Di 23 Desember 1997 adanya pendirian Kustodion Sentra Efek Indonesia atau KSEI. Di 1 Juli tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau Scripple Trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Jadi 28 Maret 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Nah, 9 September 2002, penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3. 6 Oktober 2004 adanya perilisan stock option. 30 November 2007 adanya penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI yang selama ini kita kenal. Nah, 8 Oktober tahun 2008 adanya pemberlakuan suspensi perdagangan. 10 Agustus 2009 pendirian Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. 2 Maret 2009 adanya peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia. Agustus tahun 2011 adanya pendirian PT Indonesia Capital Market Electronic Library atau e-Camel. Januari tahun 2012 pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Desember 2012 adanya pembentukan Securities Investor Protection Fund atau SIPF. 2012 adanya peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Di 2 Januari 2013 adanya pembaruan jam perdagangan. 6 Januari 2014 penyelesaian kembali lot, size, dan trade price. 12 November 2015 adanya launching kampanye Yuk Nabung Saham. 10 November 2015 Fix Me bergabung dengan e-Camel. 2015 tahun diresmikannya LQ45 Index Futures.
2 Mei 2016 adanya penyesuaian kembali tick size. 18 April tahun 2016 adanya peluncuran IDX Channel. Desember 2016 pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. 2016 adanya penyesuaian kembali batas auto rejection. Selain itu, pada tahun 2016 BEI ikut menyukseskan kegiatan amnesti pajak serta diresmikannya Go Public Information Center. 23 Maret 2017 adanya peresmian IDX Inkubator. 6 Februari 2017 relaksasi margin. 7 Mei 2018 pembaruan sistem perdagangan dan new data center. 26 November 2018 adanya launching penyelesaian transaksi T+2 atau T+2 settlement. 27 Desember 2018 adanya penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. April 2019 PT Pendanaan Efek Indonesia mendapatkan izin operasional dari OJK. Mungkin inilah sejarah singkat perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, thank you. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita belajar mengenai lembaga dan instrumen pasar modal. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pelaku dan lembaga pasar modal, mengidentifikasi instrumen pasar modal, menjelaskan mekanisme dan strategi berinvestasi dalam pasar modal. Baik, sekarang kita belajar mengenai pelaku pasar modal. Nah, pelaku pasar modal yang pertama adalah perusahaan efek. Perusahaan efek yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk beberapa kegiatan. Nah, beberapa kegiatan itu ada 3, yaitu dilakukan sebagai yang pertama adalah penjamin efek atau penjamin emisi, adalah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan sekuritas yang diterbitkan oleh emiten. Nah, yang kedua adalah pedagang perantara atau dinamakan bisa dibilang pialang, bisa dibilang broker, yaitu pihak yang mempertemukan penjual dan pembeli surat-surat berharga. Yang ketiga, itu adalah manajer investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabahnya. Nah, sekarang masuk yang kedua adalah emiten. Emiten yaitu pihak yang membutuhkan dana dari pasar modal dengan menerbitkan berbagai instrumen yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Nah, emiten terbagi atas 2. Yang pertama adalah perusahaan go public, di mana perusahaan publik yaitu perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih dan telah memiliki modal disetor lebih kurang 3 miliar atau lebih dan dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Emiten yang kedua yaitu adanya reksadana. Reksadana yaitu emiten yang menerbitkan unit-unit sertifikat saham dan kegiatan utamanya melakukan investasi dalam efek. Baik, untuk pelaku pasar modal yang ketiga ada yang dinamakan dengan dana reksa sekuritas, di mana dana reksa itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, ada otoritas jasa keuangan, di mana otoritas jasa keuangan adalah merupakan lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam sektor jasa keuangan. Adapun tujuan OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan jelas. OJK diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, kita masuk kepada lembaga penunjang pasar modal. Itu ada yang pertama adalah Bursa Efek.
yaitu merupakan gabungan sekuritas yang mengatur dirinya sendiri dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan memberikan persepsi yang positif dari pasar modal kepada masyarakat. Nah, peran daripada bursa efek itu sendiri yang pertama menyediakan semua sarana perdagangan efek, yang kedua membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, yang ketiga mengupayakan likuiditas instrumen, yang keempat tidak menyebarluaskan informasi bursa, yang kelima mencegah praktek yang dilarang di bursa seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar. Yang terakhir adalah menciptakan instrumen bursa. Nah, kewajiban daripada bursa efek yang pertama menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepakatan efek, clearing, dan menyelesaikan transaksi bursa. Menyerahkan laporan kegiatannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir memiliki satuan pemeriksa. Yang kedua, lembaga clearing dan penjamin atau dinamakan LKP, yaitu lembaga yang berperan melaksanakan clearing dan menjamin penyelesaian transaksi. Ketiga, lembaga penyimpanan dan lembaga penyelesaian atau LPP merupakan lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif dan mana serta efisien kepada bank kustodion LKP, perusahaan sekuritas, dan pemodal. Yang keempat, bank kustodion, yaitu bank yang bertindak sebagai kustodion di pasar modal. Bank ini bertugas melaksanakan penyimpanan dan pengamanan fisik terhadap dokumen efek. 5. Wali amanat, yaitu pihak yang berperan penting dalam menerbitkan obligasi serta ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi. Nah, tugas utama wali amanat yang pertama bisa menilai kekayaan emiten, yang kedua menganalisis kemampuan emiten, ketiga melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, keempat memberi nasihat kepada investor pasar modal, kelima memonitor pembayaran bunga, dan keenam sebagai agen pembayaran. 6. Pemeringkat efek, yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan obligasi sebelum adanya emisi. Nah, ini berfungsi untuk memiliki fungsi dalam opini yang independen tentang resiko suatu efek. 7. Biro Administrasi Efek atau BAI, yaitu suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dan melakukan usaha dalam pengelolaan administrasi sekuritas seperti registrasi dan pencatatan sekuritas bagi anggota bursa atau investor yang menjadi konsumennya. Tugas utama Biro Administrasi Efek yang pertama membantu emiten dalam rangka emisi, yang kedua menyimpan dan mengalihkan hak atas saham para investor, yang ketiga membantu menyusun daftar pemegang saham, yang keempat mencatat pembayaran dividen, yang kelima membuat laporan tahunan untuk emiten. Kedelapan, penasihat investasi, pihak yang memberi masukan bagi investor tentang prospek perusahaan atau emiten. Oke, kita masuk kepada profesi penunjang pasar modal. Itu ada 4. Yang pertama adalah akuntan, yaitu seseorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi yang memberikan penilaian kewajaran atas laporan keuangan emiten atau perusahaan yang go public. Nah, yang kedua adalah konsultan hukum, di mana ahli hukum yang memberikan pendapat hukum mengenai emiten. Yang ketiga, perusahaan penilai, yaitu pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian. Yang terakhir adalah notaris, yaitu pihak yang membuat perjanjian dalam rangka emisi sekuritas, seperti perjanjian penjaminan sekuritas, perwalian amanat, dan perjanjian lain agar memiliki kekuatan hukumnya. Adapun instrumen pasar modal, itu yang pertama ada saham, yaitu tanda penyertaan perseroan terbatas. Nah, saham terbagi atas 2. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, yaitu tanda kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah saham preference, yaitu preference stock, saham yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan lebih dahulu atas dividen atau pembagian kekayaan pada saat pembubaran perseroan dari saham biasa.
Yang kedua adalah obligasi, yaitu surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari para investor. Yang pertama adalah mortgage bonds. Artinya adalah obligasi yang dijamin dengan aktiva tetap tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Equipment loan adalah obligasi yang dijamin dengan peralatan seperti mesin dan mobil. Collateral trust bond yaitu obligasi yang dijamin dengan saham atau obligasi lain. Nah, resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi, kemungkinan turunnya obligasi, yaitu yang kedua adalah kemungkinan perusahaan bunga oleh perusahaan penerbit obligasi. Ketiga, keterlambatan pembayaran bunga oleh perusahaan penerbit penjamin. Keempat, perusahaan penerbit tidak membayar kembali pokok pinjaman. Dan yang kelima adalah perusahaan penerbit dilikuidasi. Keuntungan yang dengan obligasi adalah mendapatkan bunga. Yang kedua adalah capital gain, mendapatkan keuntungan, yaitu adanya hak klaim pertama dan hak konversi atas obligasi konversi. Right issue. Right issue atau penawaran terbatas, yaitu sebagai upaya perusahaan untuk menambah penerbitan saham guna menambah modal baru tanpa merugikan pemegang saham lama. Manfaat right issue, yang pertama, investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan right yang dimilikinya. Yang kedua adalah right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sehingga investor dapat menikmati capital gain ketika harga jual right lebih besar daripada harga beli. Nah, masuk kita yang keempat adalah reksadana atau dinamakan mutual fund, di mana reksadana artinya adalah sarana yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Reksadana berdasarkan investasinya itu terbagi atas 4, yaitu reksadana saham, di mana reksadana saham itu merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham emiten. Yang kedua adalah reksadana obligasi, merupakan jenis obligasi dengan tingkat pengembalian serta risiko yang moderat. Yang ketiga, reksadana pasar uang, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya di pasar uang. Reksadana campuran merupakan reksadana dari berbagai macam efek, di mana alokasi aktiva didistribusikan pada investasi saham untuk tujuan pertumbuhan, obligasi untuk pendapatan, serta pasar uang untuk tunai dan stabilitas. Yang kelima adalah waran, yaitu produk turunan dari saham yang merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Keuntungan waran yang pertama adalah pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder. Yang kedua adalah apabila waran diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau dinamakan dengan capital gain, yang apabila harga jual waran tersebut lebih besar daripada Nah, sekarang setelah kita mempelajari semua materi-materi mengenai pasar modal, maka di sini kalian bisa mengerjakan 5 soal dari pasar modal. Yang pertama adalah lembaga penunjang pasar modal yang memiliki opini yang independen tentang risiko suatu efek disebut A. Wali amanat, B. Kustodion, C. Prospektus, D. Pemeriksaan efek, dan E. Penasihat investasi. Soal yang kedua, berikut ini adalah tugas pialang, yaitu A. Memberikan saran serta membantu mengelola dana bagi kepentingan investor, B. Membantu emiten dalam rangka emisi, C. Menyimpan dan mengalihkan hak atas saham para investor, D. Membantu menyusun daftar pemegang saham, E. Mencatat pembayaran. Nah, sekarang soal yang ketiga.
Lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek dengan bertindak sebagai counterparty dari anggota bursa yang melakukan transaksi adalah A. Lembaga clearing dan penjamin. B. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. C. Biro Administrasi Efek. D. Wali amanat. E. Penasihat investasi. 4. Lembaga penunjang pasar modal di pasar perdana adalah A. Penjamin emisi, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, perusahaan penilai. B. Penjamin emisi, akuntan publik, notaris, garantor, wali amanat, agen pembayaran. C. Pedagang efek, broker, perusahaan efek, biro administrasi efek, reksadana. D. Pedagang efek, broker, perusahaan efek, perusahaan penilai, reksadana. Dan E. Wali amanat, penanggung, agen pembayaran. Nah, sekarang soal yang terakhir adalah soal nomor 5. Bu Desi mempunyai dana yang memungkinkan untuk berinvestasi di bursa efek. Akan tetapi, ia selalu sibuk dengan pekerjaan sebagai dokter umum di rumah sakit dan rumah praktek pengobatannya. Ia pun tidak mampu menganalisis risiko atas investasi di bursa efek. Walaupun begitu, ia bertekad untuk berinvestasi di bursa efek. Pilihan investasi yang tepat untuk Bu Desi adalah A. Waran, B. Saham, C. Obligasi, D. Bukti right, dan E. Reksadana. Baik, inilah ada kelima soal berhubungan dengan pasar modal. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.